Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad mulai menyampaikan tabligh Islam. Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai utusannya dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam pun kemudian mulai menyampaikan amanah agung itu kepada orang-orang. Selama 3 tahun pertama sejak pengangkatannya sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad mula-mula menyampaikan tablighnya kepada keluarga dan orang-orang terdekat beliau Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beriman diantaranya yaitu istri beliau sendiri, Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan putra angkat beliau Shallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harisah. Selanjutnya, pada awal tahun 613 Masehi, para pengikut beliau bertambah banyak. Terdapat tokoh-tokoh Mekah penting yang beriman. Mereka yaitu seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian, pengikut beliau terus bertambah. Para pemuda bangsa mulai tercengang, para pencari kebenaran mulai menjadi gelisah hati, dan cemooh serta ejekan mulai tumbuh jadi pengakuan dan kekaguman. Budak-budak, para pemuda, kaum wanita yang dirundung malang mulai berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Dalam amanat dan ajarannya ada harapan untuk orang-orang hina dina, untuk orang yang putus asa dan untuk angkatan muda. Kaum wanita memandang bahwa waktunya telah dekat untuk menegakkan kembali hak-hak mereka. Budak-budak melihat hari-hari kemerdekaan mereka telah datang dan para pemuda merasa jalan-jalan kemajuan mulai terbuka lebar. Pendakwaan dan ajakan Rasulullah SAW untuk beriman telah ditanggapi beragam oleh penduduk Mekah. Karena itu banyak dari mereka yang tertarik dan beriman, namun tidak sedikit pula yang membenci dan menentang. Mereka mengolok-olok dan mengejek Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Namun ketika ejekan mulai berubah menjadi penghargaan dan acuh tak acuh menjadi perhatian, para pemimpin Mekah dan pembesar-pembesar mulai khawatir. Mereka mengadakan pertemuan dan perundingan. Mereka mengambil keputusan bahwa ejekan bukan cara yang tepat untuk menghadapi ancaman itu. Obat yang lebih mujarab harus digunakan, pengaruh baru itu harus ditekan dengan kekuatan. Diputuskan bahwa aniaya dan beberapa bentuk boikot harus diselenggarakan. Tindakan praktis dan nyata harus segera diambil dan Mekah terlibat dalam perlawanan yang sengit terhadap Islam. Rasulullah SAW dan pengikutnya yang kecil jumlahnya itu tidak lagi dipandang gila, tetapi membesarnya pengaruh yang jika dibiarkan tumbuh tanpa peringatan akan menjadi bahaya terhadap kepercayaan, wibawa, adat, dan kebiasaan orang-orang Mekah. Islam mengancam akan menumbangkan dan membina kembali tata hidup masyarakat Mekah lama untuk menciptakan langit baru dan bumi baru, yang kedatangannya membawa arti lenyapnya langit Arabia lama dan lenyapnya denyut jantungnya yang telah tua itu. Kaum Mekah tak dapat lagi mentertawakan Islam, sekarang soalnya mati hidup bagi mereka. Islam adalah tantangan dan Mekah menerima tantangan itu, sebagaimana musuh nabi-nabi senantiasa menerima tantangan nabi-nabi mereka. Mereka memutuskan untuk menghunus pedang dan menghancurkan, untuk tidak menghadapi alasan dengan alasan, tetapi menghancurkan ajaran yang berbahaya itu dengan kekerasan, untuk tidak menandingi contoh baik Rasulullah SAW dan para pengikutnya dengan contoh dari pihak mereka. Pula untuk tidak menjawab kata sopan dan lemah lembut dengan cara yang sama, tapi untuk menganiaya yang tak berdosa dan memaki-maki mereka yang bicara baik dan ramah tamah. Sekali lagi, dunia mulai meletus pertentangan antara iman dan kekafiran. Kekuatan setan menyatakan perang kepada laskar malaikat. Orang-orang beriman yang masih berjumlah kecil tak mampu melawan serangan-serangan dan keganasan kaum kufar. Sementara itu, Rasulullah SAW dan para pengikut beliau terus berusaha sedapat mungkin menjelaskan ajaran Islam kepada kaum Mekah. Ajaran itu banyak seginya dan luhur makna pokoknya, bukan saja untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh dunia. Amanat itu dari Allah, yang menjadikan alam ini adalah zat yang tunggal, tak ada lain yang layak disembah. Nabi-nabi senantiasa beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dan hal itu diajarkan kepada para pengikut mereka. Kaum Mekah harus meninggalkan semua patung dan berhala. Apakah mereka tidak melihat bahwa patung-patung itu bergerak pun tidak dapat untuk mengusir lalat yang mengurumuni sesajen yang diletakkannya pada kakinya? Jika diserang, mereka tak dapat melawan. Jika orang mengajukan pertanyaan, mereka tidak dapat menjawab. Jika mereka diminta pertolongan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan yang Maha Esa menolong mereka yang memohon pertolongannya, menjawab mereka yang bertanya dan meminta dalam sembahyang mereka, mengalahkan musuh-musuh dan mengangkat mereka yang merendahkan diri di hadapannya. Jika nur datang dari Dia, mereka yang berbakti disinarinya. Mengapa kaum Mekah melalaikan Dia dan berbakti kepada patung dan berhala mati dan menyia-nyiakan hidup mereka? Apakah mereka tidak melihat bahwa tidak adanya iman kepada Tuhan yang tunggal dan benar itu telah menjadikan mereka sama sekali dikuasai oleh takhayul dan tak berdaya? Mereka tak mengetahui apa yang suci dan apa yang najis, apa yang benar dan apa yang salah. Mereka tidak menghormati ibu mereka. Mereka bertindak buas dan kejam terhadap saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan mereka, dan mengingkari hak-hak mereka. Mereka tidak memperlakukan istri-istri mereka dengan baik. Mereka menganiaya janda-janda, memperkuda anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Mereka berusaha mendirikan kesejahteraan di atas puing orang lain. Mereka berdusta dan menipu tanpa malu, pula merampok dan menyamun, berjudi dan minum mabuk-mabuk adalah kegemaran mereka. Kebudayaan dan kemajuan nasional tidak mereka indahkan.
Masih berapa lama mereka akan melalaikan Tuhan tunggal yang sejati dan terus-menerus merugi dan menderita? Bukankah lebih baik mengadakan perubahan? Tidakkah lebih baik meninggalkan segala bentuk pemerasan terhadap satu sama lain dan menegakkan hak, membelanjakan kekayaan mereka untuk tujuan kebaikan bersama dan memperbaiki nasib orang-orang miskin dan orang-orang lemah, memperlakukan anak yatim sebagai amanat dan menganggap perlindungan terhadap mereka sebagai kewajiban, membantu janda-janda dan menegakkan dan menganjurkan amal soleh dalam seluruh masyarakat, memupuk bukan saja keadilan dan persamaan, tetapi juga kasih sayang dan kemurahan. Hidup di bumi ini hendaknya menimbulkan kebaikan. Belajarlah menyerahkan diri supaya kamu menambah kedekatanmu kepada Tuhanmu. Kerjakanlah pengorbanan diri untuk kepentingan sesama manusia, sehingga kamu melipat gandakan kehormatanmu pada Tuhan. Betul, kaum muslimin sekarang lemah, tetapi janganlah mengikuti kelemahannya. Kebenaran akan menang. Ia adalah takdir ilahi. Dengan perantaraan Rasulullah SAW ditegakkan nilai dan tolak ukur baru tentang baik dan buruk, benar dan salah di bumi ini. Keadilan dan kemurahan akan berlaku. Tidak ada paksaan dalam urusan agama dan tidak pula campur tangan. Kekejaman terhadap wanita dan budak akan dihapuskan. Kerajaan Tuhan akan ditegakkan menggantikan kerajaan setan. Ketika amanat itu dikumandangkan kepada kaum Mekah dan orang-orang yang berwatak baik dan memperhatikan mulai terkesan olehnya, pemuka-pemuka Mekah mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menjumpai paman Rasulullah SAW, Abu Talib, dan mengatakan kepadanya, "Anda adalah salah seorang pemimpin kami, dan demi Anda kami telah membiarkan kemenakan Anda Muhammad hingga kini. Tetapi saatlah tiba untuk menghentikan krisis nasional ini, pertentangan di tengah kita. Kami menuntut agar ia berhenti dari mencela berhala-berhala kami. Biarlah ia memandangkan bahwa Tuhan itu satu, tapi janganlah ia mencela berhala-berhala kami. Jika ia setuju, pertentangan dan perlawanan kita akan berhenti. Kami menuntut supaya Anda menjelaskan itu kepadanya. Tetapi jika Anda tidak sanggup berbuat demikian, maka salah satu akan terjadi. Anda harus meninggalkan kemenakan Anda, atau kami, kaum Anda, akan meninggalkan Anda." Abu Thalib dihadapkan kepada pilihan yang berat. Meninggalkan kemenakannya adalah teramat berat, tetapi tak kurang berat yang ditinggalkan oleh kaum sendiri. Orang Arab tak begitu mengindahkan harta, kehormatan yang terletak pada kepemimpinan. Mereka hidup untuk kaumnya dan kaumnya untuk mereka. Abu Thalib sangat gelisah. Dipanggilnya Rasulullah SAW dan menerangkan tuntutan pemuka-pemuka Mekah. "Jika engkau tidak setuju," katanya dengan mata berlinang, "maka aku harus meninggalkan engkau, atau kaumku akan meninggalkan aku." Nabi Muhammad SAW sangat iba melihat paman beliau. Dengan penuh ketegasan dan keyakinan Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak meminta paman meninggalkan kaum paman. Aku tidak minta supaya paman melindungiku. Bahkan sebaiknya tinggalkanlah aku dan berpihaklah kepada kaum paman. Tetapi Tuhan yang Maha Esa menjadi saksi, dan aku mengatakan bahwa andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan kebenaran tauhid ilahi. Aku harus berjuang sampai mati. Paman dapat menetapkan pilihan paman." Jawaban ini tegar, tegas, dan sungguh-sungguh membuka mata Abu Thalib. Dia tercenung beberapa saat. Walaupun tak berani beriman, ia merasa beruntung dapat menyaksikan peragaan agung dan luhur dan rasa tanggung jawab terhadap suatu kewajiban. Sambil memandang Rasulullah SAW, Abu Thalib berkata, "Kemenakanku, lanjutkanlah tugasmu, laksanakan kewajibanmu, biarlah kaumku meninggalkan aku besertamu." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.